Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Oktav Primas Aditya. Kali ini kita akan mempelajari materi pendudukan Jepang di Indonesia. Oke, baik, tidak usah berpanjang lebar, kita langsung mulai materinya saja. Oke, bisa kalian perhatikan atau kita perhatikan baik-baik di hadapan kita. Ini adalah salah satu suasana Perang Dunia Kedua. Jadi ini adalah salah satu episode dalam Perang Dunia Kedua. Nah, Perang Dunia Kedua itu ada dua episode ya. Ada babak di bagian Eropa, ada di bagian Asia. Nah, di Asia ini yang kita kenal sebagai Perang Pasifik atau Perang Asia Timur Raya. Nah, di sini Perang Dunia Kedua ini cukup menarik. Pada babak Perang Pasifik ini dipimpin oleh Jepang. Ya, nah ini adalah salah satu dokumentasi atau 3 dokumentasi ketika Jepang terlibat dalam kancah Perang Dunia Kedua. Nah, apa hubungannya dengan Perang Dunia Kedua dengan materi yang kita bahas saat ini? Jadi ini sangat berkaitan sekali. Jadi Jepang ke Indonesia atau datang ke Indonesia itu pada saat periode Perang Dunia Kedua atau yang dikenal sebagai Perang Pasifik untuk di wilayah Asia atau di wilayah Indonesia. Nah, kalau kamu perhatikan dari sebelah kiri atas itu adalah gambar dari peristiwa Pearl Harbor ya, di mana Jepang melakukan bombardir ya di salah satu pangkalan militer Amerika di Hawaii ya. Terus yang di bawahnya atau di kanan bawah itu adalah kapal-kapal milik Amerika Serikat yang dibombardir oleh Jepang ya. Kita lihat kondisinya seperti apa. Nah, untuk yang di sebelah kanan atas itu adalah foto atau dokumentasi dari tentara-tentara Jepang ya. Jadi seperti inilah kurang lebih situasi dalam Perang Pasifik. Oke, untuk Perang Pasifik dan Perang Dunia Kedua tidak akan kita bahas pada hari ini karena hari ini kita hanya mempelajari sejarah Indonesia. Ya, yang kita bahas, kita fokuskan adalah bagaimana Jepang di Indonesia. Nah, dari penjelasan tadi saya di awal sudah terlihat sebenarnya apa tujuan mereka datang ke Indonesia. Nah, tidak lain adalah untuk mewujudkan Imperium Asia Timur Raya. Apa itu? Nah, jadi Jepang menginginkan adanya persatuan atau upaya menyatukan bangsa-bangsa yang ada di Asia Timur gitu. Cuman dia dipimpin oleh Jepang. Nah, makanya disebut sebagai Imperium Asia Timur Raya. Nah, yang kedua pastinya karena itu dalam atmosfer Perang Dunia Kedua, makanya Jepang berusaha juga untuk memenangkan Perang Dunia Kedua. Kenapa? Ya supaya wujud Imperium Asia Timur Raya itu benar-benar dapat terbukti atau dapat terlaksana dengan baik. Nah, perlu kita ketahui perang dunia itu membutuhkan banyak sekali biaya. Nah, salah satunya adalah bahan baku. Nah, sedangkan Jepang sendiri merupakan salah satu wilayah yang bahan bakunya minim. Ya, bagaimana caranya dia memenangkan perang kalau seandainya bahan baku untuk dijadikan perang itu sedikit? Nah, berarti solusinya adalah mencari bahan baku di tempat lain. Nah, itu adalah menjadi tujuan mereka yang ketiga, adalah mencari bahan baku yang nantinya ditujukan untuk kepentingan perang itu sendiri. Oke, nah ini adalah peta kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia. Jadi ada dua jalur ya. Nah, yang pertama kali wilayah yang pertama kali diduduki oleh Jepang itu adalah Tarakan ya, itu pada tanggal 11 Januari tahun 1942. Nah, itu pasukan yang datang dari Filipina. Nah, sedangkan pasukan yang datang dari Laut Cina Selatan pertama kali itu menduduki Palembang pada bulan Februari tanggal 14 tahun 1942. Nah, pasukan yang dari Filipina dan
Singapura ini atau yang sempat ke Palembang ini akhirnya mereka menyebar. Nah, pada tanggal 1 Maret tahun 1942 Jepang berhasil mendarat di Pulau Jawa atau di Jakarta. Nah, kedatangan Jepang pastinya membuat bingung tentara Belanda ya. Ternyata kedatangan Jepang ini cukup cepat sekali dan pergerakan militer Jepang juga cukup cepat juga, sehingga akhirnya Belanda mengalami kewalahan untuk menghadapi Jepang ya. Bahkan tentara sekutu yang menghadapi Jepang juga tidak mampu berkutik ketika berhadapan dengan Jepang, sehingga akhirnya Belanda menyerah ya. Nah, perjanjian Kalijati yang ada di Subang ini menjadi salah satu perjanjian yang menandakan bahwa berakhirnya pemerintahan Belanda di Indonesia dan digantikan oleh Jepang. Nah, perjanjian Kalijati ini terjadi pada tanggal 8 Maret tahun 1942. Di sini bisa kamu lihat baik-baik ya, ada 6 poin yang menjadi isi dari perjanjian Kalijati, yang intinya adalah bahwa perjanjian tersebut merupakan momentum di mana adanya peralihan antara pemerintahan Belanda ke pemerintahan Jepang di Indonesia. Sekaligus di situ juga dibaginya pemerintahan militer yang ada di Indonesia ya. Nanti ada 3 wilayah pemerintahan. Oke, apa yang dilakukan oleh Jepang di Indonesia cukup banyak ya. Nah, jadi kita bahas satu persatu dulu. Yang kamu perhatikan baik-baik di sini ada 3 buah foto ya, 2 foto 1 gambar bendera. Nah, ini apa kaitannya? Jadi di sini Jepang menanamkan tradisi shikere. Nah, tradisi shikere ini apa? Nah, ini adalah posisi yang ada di sebelah kiri kamu, itu adalah posisi shikere. Jadi di mana orang itu menunduk 90 derajat, kurang lebih 90 derajat menghadap. Nah, menghadap kemana? Nah, menghadap ke matahari yang terbit ya, atau matahari terbit. Atau apabila tidak ditemukan matahari terbit, maka dia bisa menunduk kepada bendera Jepang ya. Atau juga bisa menunduk kepada foto dari kaisarnya. Nah, apa hubungannya antara matahari, benderanya, dan kaisar? Jadi sebenarnya ini ada keterkaitannya. Jadi yang kita ketahui bahwa Jepang sendiri itu menganut kepercayaan Shinto ya, menyembah dewa matahari. Oleh karena itu kita bisa melihat dari gambar benderanya, di mana bendera yang kamu kenal Jepang ya, itu dagon warna putih, di tengah-tengahnya berwarna merah. Nah, merah itu melambangkan dari matahari terbit ya. Nah, makanya bendera Jepang itu mereka menganggap suci bendera Jepang, karena itu adalah bisa dibilang representatif dari tradisi mereka atau kepercayaan mereka gitu ya. Nah, sedangkan kaisarnya dianggap sebagai titisan dari dewa matahari, seperti itu kurang lebih ya. Nah, jadi ini adalah tradisi shikere yang ditanamkan kepada penduduk-penduduk tidak hanya di Indonesia tapi juga di beberapa wilayah yang menjadi pendudukan Jepang. Ya, ini adalah tradisi shikere yang nantinya akan menimbulkan masalah di dalam negeri atau di Indonesia. Nah, untuk masalahnya apa nanti akan kita bahas di kemudian hari. Oh ya, yang perlu diketahui bahwa tradisi ini hampir ditolak oleh sebagian kalangan nanti ya, terutama adalah kalangan agamawan gitu ya. Oke, kita lanjut kepada berikutnya.
Nah, terus kalau misalnya seandainya tradisi ini tidak mau dilaksanakan atau ada yang menolak, bagaimana? Nah, cukup berat sanksinya gitu ya. Jadi bagi yang tidak mau melakukan si kere ini, maka akan ada hukuman gitu ya yang dilakukan oleh aparat keamanan setempat. Nah, untuk menjaga keberlangsungan tradisi sekere ini, makanya nanti aparat-aparat pemerintah tingkat RT atau tingkat desa itu memastikan bahwa warganya itu melakukan sekere. Jadi sekere ini dilakukan setiap pagi gitu ya, setiap pagi hari. Setiap pagi hari dia keluar rumah untuk melakukan tradisi sekere. Tidak hanya rakyat Indonesia atau orang Indonesia, tapi pastinya juga bersama dengan prajurit-prajurit Jepang lainnya. Nah, berikutnya setelah Jepang itu menanamkan tradisi sekere tersebut, yang tidak kalah penting juga, Jepang di Indonesia itu membuat sistem pemerintahan. Nah, sistem pemerintahan yang digunakan oleh Jepang adalah dengan bercorak militer. Jadi persis seperti corak Jepang pada saat itu. Karena memang Jepang menjadi salah satu negara fasis pada Perang Dunia Kedua. Nah, di sini ada tiga istilah, di mana tiga ini adalah para petinggi-petingginya gitu ya. Nanti ada namanya Gunshirekan, itu adalah panglima tentara tertinggi. Nanti ada Gunseikan, itu adalah kepala pemerintahan militer. Nah, sedangkan Gunseibu ini adalah koordinator pemerintahan. Jadi Gunseibu koordinator pemerintahan seperti apa? Jadi ini bukan menteri, tapi koordinator pemerintahan itu semacam kayak kalau sekarang ini tugasnya seperti gubernur ya, yang mempunyai tugas menjaga keamanan dan stabilitas, pokoknya yang bertanggung jawab kepada wilayah-wilayah yang sudah ditetapkan gitu ya, itu Genseibu. Nah, untuk menjalankan pemerintahannya atau untuk membantu Genseikan ini, di bawah Gunsekan itu nanti Jepang mempunyai beberapa departemen ya, kurang lebih ada 10 departemen, termasuk itu ada departemen kepolisian ya, ada departemen ekonomi dan lain sebagainya. Nah, jadi itu tujuannya adalah untuk membantu kepala pemerintahan militer. Kita lihat di hadapan kamu ini adalah peta dari 3 wilayah pada masa pendudukan Jepang Indonesia. Jadi ada 3 wilayah pembagiannya. Jadi Angkatan Darat ya itu ada di Sumatera ya, di mana pusat pemerintahannya itu ada di Bukit Tinggi, sedangkan di di wilayah Pulau Jawa itu dikuasai oleh Angkatan Darat ke-16, di mana pusat pemerintahannya ada di Batavia. Nah, untuk di Indonesia bagian timur termasuk Kalimantan itu dikuasai oleh armada angkatan laut, di mana ibu kotanya atau pusat pemerintahannya itu adalah di Makassar. Jadi ini adalah peta pada masa Jepang di Indonesia ya. Jadi masing-masing wilayah itu diberikan tanggung jawab kepada para militernya gitu ya. Jadi sudah terlihat kan, sudah tergambar bahwa pada masa pemerintahan Jepang itu memang corak dari pemerintahannya itu adalah militer, karena memang sekali lagi itu adalah ciri khas dari negara-negara fasis. Nah, ini bisa kamu lihat ya, struktur pemerintahan baik di kota maupun di luar kota atau di selain kota atau disebut sebagai non kota. Ini bisa kamu lihat baik-baik ya. Di sini ada daerah istimewa. Nah, pada masa Jepang ternyata sudah mempunyai daerah-daerah istimewa. Setidaknya ada 3 wilayah atau ada 3 daerah istimewa di Indonesia pada masa Jepang. Itu pastinya Batavia atau Jakarta, terus Surakarta ya, dan Yogyakarta. Itu adalah 3 wilayah yang menjadi wilayah istimewa atau daerah istimewa. Nah, yang menarik di dalam struktur ini adalah ditemukannya istilah gumi ya, itu paling bawah tuh kalau kamu lihat ada gumi atau rukun tetangga. Jadi rukun tetangga ini sudah ada pada masa Jepang ya, atau mungkin
apa namanya sistem pemerintahan Jepang ini cukup luar biasa karena dia membuat sistemnya sampai di dalam masyarakat yang paling kecil gitu ya, rukun tetangga. Nah, tujuannya apa? Jadi beda dengan rukun tetangga yang digunakan pada era sekarang gitu ya. Tapi untuk rukun tetangga pada masa pemerintahan Jepang itu sebenarnya mempunyai banyak fungsi ya. Yang pertama salah satunya adalah ini untuk mengontrol dari masyarakat sendiri atau rakyat sendiri. Jadi apabila ada gejolak-gejolak yang mulai terlihat ya, mulai ada riak-riak, makanya Jepang bisa segera menghadapi riak-riakan tersebut gitu ya. Jadi bisa gampangnya mata-mata lah seperti itu. Jadi ketika ada sedikit gejolak itu, makanya kenapa Jepang gampang untuk menutup atau gampang untuk mengatasi, karena di sini ada istilah gumi ya, gumi ini. Nah, sama tadi tujuan gumi juga salah satunya itu juga adalah memastikan bahwa tradisi sekere ini berjalan di wilayahnya. Kalau nggak berjalan bagaimana? Itu tadi konsekuensinya yang harus dihadapin. Nah, terus berikutnya kadang juga gumi ini mempunyai tujuan untuk mengumpulkan, tadi kan tujuan Jepang di Indonesia adalah salah satu yang mengumpulkan, mencari bahan baku. Nah, gumi-gumi ini yang memobilisasi rakyatnya ya untuk menyalurkan padi atau menyalurkan bahan-bahan lain yang dibutuhkan oleh Jepang, tentara Jepang seperti itu. Nah, jadi sekali lagi ini adalah tata pemerintahan pada masa Indonesia di bawah bayang-bayang Jepang. Oke, kita akan masuk ke dalam organisasi-organisasi yang ada di Indonesia pada masa Jepang. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa ketika Jepang datang ke Indonesia, salah satu kebijakan yang pertama dilakukan adalah melarang semua aktivitas atau melarang semua organisasi yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi semua organisasi dibubarkan, apalagi yang berhubungan dengan atau yang bercorak dengan ke Belanda-Belandaan gitu ya, atau ke Eropa-Eropaan. Nah, itu dihilangkan, dibubarkan. Nah, digantikan oleh apa? Nah, digantikan oleh beberapa organisasi yang dibentuk oleh Jepang sendiri. Nah, organisasi yang paling tua adalah Gerakan 3A. Nah, ini yang di sebelah kiri kamu yang dilihat ya, kotak berwarna merah, itu adalah salah satu pamflet ya, atau brosur atau buklet ya, seperti itulah macamnya ya. Ya, ini yang sempat beredar di Indonesia ya. Kamu lihat Gerakan 3A itu sebenarnya adalah Gerakan 3A-nya ini sebenarnya singkatan gitu ya. Dimana A yang pertama adalah Cahaya Asia, Nippon sebagai Cahaya Asia, Nippon sebagai Pelindung Asia, Nippon sebagai Pemimpin Asia. Nah, gerakan ini sebenarnya tidak terlalu berhasil, tidak terlalu sukses. Kenapa? Karena akhirnya cita-cita yang diinginkan oleh Gerakan 3 ini lambat laun menyusut ya, karena ternyata rakyat semakin tidak tertarik dengan gerakan ini gitu ya. Jadi yang perlu kamu ketahui adalah ketika Jepang datang ke Indonesia, awalnya masyarakat Indonesia ini menganggap atau menyambut baik dengan datangnya mereka ke Indonesia, karena dianggap Jepang ini mampu membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan Belanda gitu, yang cukup lama diusahakan untuk keluar dari Indonesia. Ternyata ketika Jepang datang ke Indonesia hanya butuh beberapa bulan saja mereka sudah hilang dari hadapan orang-orang Indonesia gitu ya. Jadi Jepang ini seperti hero-nya Indonesia, makanya Jepang disambut cukup baik di Indonesia. Nah, namun lama kelamaan akhirnya Jepang terlihat nih sifat aslinya, sehingga akhirnya mulai tidak tertarik masyarakat Indonesia atau rakyat Indonesia terhadap Gerakan 3A ini. Oleh karena itu akhirnya Gerakan 3A dibubarkan oleh Jepang. Nah, organisasi yang kedua ini adalah Putra atau Pusat Tenaga Rakyat. Nah, yang menarik dalam Pusat Tenaga Rakyat ini bentukan oleh Jepang, tapi dipimpin oleh salah satu pimpinan adalah Soekarno. Nah, menarik nih, pimpinan dari Putra ini adalah orang-orang yang cukup
ternama di Indonesia ya pada saat itu, bahkan sampai dengan saat ini gitu ya. Di sini keluar nama yang namanya Insinyur Soekarno ya, ada Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantoro, dan Ki Hajar Mas Mansur. Jadi kalau misalnya kita perhatiin baik-baik, ini di Putra ini seperti kumpulan orang-orang intelektual ya, yang pada masa Belanda ini pada masa Belanda sebelumnya itu merupakan tokoh-tokoh yang cukup radikal ya, atau yang cukup berani menentang kolonial Belanda. Tapi ketika di Jepang, ketika masuk ke Jepang, mereka ini malah masuk ke dalam organisasi bentuknya Jepang. Bahkan kalau kamu lihat di dalam gambar di sebelah kanan kamu ini yang di bawah ya, ini ada Soekarno, di latar belakangnya siapa nih? Ini latar belakangnya dia itu adalah Putra. Jadi di sini seakan-akan membuat sebuah propaganda. Jadi ciri khas dari negara fasis adalah propaganda ya. Jadi seakan-akan bahwa Soekarno ini merupakan Romusa, seorang Romusa juga gitu. Jadi dekat dengan rakyat. Tujuan untuk apa sih ya? Sekali lagi Jepang menggunakan foto ini tujuannya adalah untuk menarik hati rakyat Indonesia sendiri, supaya mau membantu Jepang. Ibaratnya Soekarno aja mau membantu Jepang, masa kamu sebagai orang Indonesia tidak mau membantu Jepang lah, kurang lebih seperti itulah modelnya ya. Nah, tujuan Putra sendiri adalah untuk membujuk kaum nasionalisme dan kaum intelektual untuk mengabdikan pikiran dan tenaganya untuk kepentingan perang melawan sekutu. Jadi sekali lagi tujuan adalah bagaimana Jepang ini memenangkan dalam Perang Dunia Kedua gitu. Nah, cuman yang menarik adalah apakah Soekarno, Hatta dan kawan-kawannya ini memang berkooperatif dengan Jepang atau mendukung dengan Jepang? Ternyata ini menarik juga. Di sisi lain Soekarno dan yang lainnya melihat Putra ini sebagai kendaraan yang digunakan untuk membangun rasa nasionalisme. Jadi di sini Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Ki Hajar Mas Mansur ini sering melakukan mengasah orang-orang ada di dalam Putra ini untuk lebih nasionalis gitu. Karena ketika Soekarno, Hatta dan lain sebagainya ini sepertinya memang berhati-hati sekali menghadapi Jepang, karena memang Jepang mempunyai rekod yang cukup menyeramkan pada Perang Dunia Kedua. Jadi ibarat kata mungkin bisa dikatakan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia ini sebuah bangsa yang tidak kenal ampun lah, kurang lebih kalau saya gambarkan seperti itu. Sehingga akhirnya harus punya taktik yang lain gitu supaya Indonesia merdeka dengan selamat gitu lah ya. Nah, makanya Soekarno menggunakan jalan seperti ini. Jadi bukan berarti ketika Soekarno mengikuti Putra atau Hatta mengikuti Putra ini melempem dia gerakannya. Oh tidak, dia mempunyai strategi sendiri. Nah, jadi sekali lagi Putra dijadikan oleh Soekarno sebagai lahan pendidikan politik yang nantinya diharapkan keluar dari Putra atau anggota Putra ini menjadi orang-orang yang mempunyai jiwa nasionalisme yang akan mampu memerdekakan bangsa Indonesia atau negaranya, atau mampu membangun Indonesia lah, kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya adalah ini adalah Romusa. Romusa ternyata menjadi salah satu organisasi yang cukup menarik dalam masa pemerintahan Jepang. Romusa ini sering disebut sebagai tentara ekonomi ya. Nah, ini di sebelah kiri lagi lagi-lagi kita dihadapkan dengan yang namanya poster propaganda. Yang saya katakan setiap negara-negara yang mempunyai ciri fasis atau diktator ya, itu biasanya sering menggunakan model propaganda seperti ini modelnya. Jadi sini terlihat bagaimana Romusa terlihat menyenangkan dan sebagainya gitu ya. Nah, pada kenyataannya tentara-tentara ekonomi ini merupakan salah satu organisasi yang menelan banyak sekali korban jiwa gitu ya. Bisa kamu bayangkan bahwa sekitar ada 500.000 orang Romusa yang ketika Jepang itu dipekerjakan. Dari 500.000 orang itu hanya sebagian kecil yang bisa kembali ke rumahnya setelah perang selesai gitu. Sisanya kemana ya? Ada yang meninggal, ada yang hilang dan sebagainya gitu kan. Jadi luar biasa organisasi yang membuat korban jiwa cukup banyak di Indonesia. Nah, bahkan perkiraan jumlah
yang ikut Romusa ini bervariasi ya, itu antara 4 sampai dengan 10 juta. Jadi bisa kamu bayangkan jumlah Romusa di masa pendudukan Jepang. Nah, tidak hanya di dalam negeri, tapi ternyata Romusa juga dikirimkan di beberapa wilayah, bahkan sampai ke Burma, Thailand, dan beberapa pulau di bagian timur di sekitar Indonesia. Jadi luar biasa banyaknya. Mereka ngapain? Nah, mereka adalah ditujukan untuk membangun proyek-proyek atau instalasi-instalasi militer gitu ya. Jadi menarik kalau misal kita mempelajari sejarah Jepang di Indonesia, ini memang cenderung kepada bangunan-bangunan yang bercorak dengan militer, karena memang situasi pada situ adalah Perang Dunia Kedua. Jadi berbeda dengan pada masa pendudukan Inggris, Belanda dan sebagainya yang kebanyakan gedung-gedung besar ya. Karena alamnya sudah berbeda, atmosfernya sudah berbeda. Ketika masa Jepang itu kondisinya adalah perang dunia gitu ya. Jadi yang ditemukan banyak seperti bunker, nanti rel kereta yang nanti ditujukan untuk mengangkut bahan baku kepentingan militer gitu kan, meriam dan sebagainya gitu ya. Nah, berikutnya adalah ini adalah salah satu dokumentasi dari apel pelepasan para Romusa ya. Jadi kalau kita lihat seakan-akan mereka memang sangat patriotik sekali atau sangat ikhlas sekali mendedikasikan dirinya kepada Jepang gitu ya. Di sini ada bendera, tulisannya adalah Barisan Pekerja Semarang gitu ya. Nah, ini adalah orang-orang yang kamu lihat di belakangnya itu menggunakan baju putih dengan celana pendeknya itu adalah pekerja-pekerja dari Romusa ya. Nah, jadi dibuat seperti ini model fotonya. Sekali lagi, tujuan untuk apa? Tujuan adalah untuk menarik hati sebenarnya ya. Walaupun sebenarnya orang-orang Indonesia juga tidak tertarik dengan yang namanya Romusa ya. Siapa juga yang mau bekerja paksa ya, yang ibaratnya jangankan diberikan upah, dikasih makan aja kadang-kadang gitu ya. Nah, pada kenyataannya seperti ini modelnya ya. Jadi sekali lagi Jepang melakukan kerja paksa yang luar biasa kerasnya ya. Jadi kamu bisa lihat yang di bawah itu salah satu korban Romusa ya, menjadi kurus kering gitu ya. Jadi memang Romusa ini semuanya adalah yang berjenis kelamin laki-laki gitu. Jadi tidak ada Romusa itu perempuan, semuanya laki-laki. Karena memang yang dibutuhkan adalah laki-laki gitu kan ya. Lalu yang perempuan kemana? Nah, yang perempuan bukan dijadikan sebagai Romusa, tapi nanti mereka akan dijadikan sebagai pekerja-pekerja yang nantinya dia ada di dapur-dapur umum gitu ya. Untuk apa ya? Untuk memberi makan kepada tentara Jepang ada di garis depan gitu ya. Nah, akar Romusa nih luar biasa. Ini saya ngambil dari kutipan dari Tan Malaka di salah satu bukunya, menyebutkan bahwa angka kematian Romusa itu sekitar antara 400 sampai 500 orang sebulannya. Jadi kamu bayangkan Jepang di Indonesia ya itu berapa tahun ya, dan dikalikan dengan kita taksirkan saja 400. Jadi bisa kamu bayangkan berapa jumlah korban yang meninggal ketika masa Romusa Jepang, pada masa Jepang di organisasi Romusa ini ya. Oke, jadi itu dari saya. Sekian dulu ya. Nanti berikutnya di pertemuan berikutnya baru kan kita bahas mengenai organisasi lainnya ya, baik itu militer dan lain sebagainya. Oke, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.